Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua, semoga kita dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk memenuhi tugas diskusi sesi 4 pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Perkenalkan, saya Bernadetta Jasmine Duliana Putri dari Prodi Teknologi Pangan Fakultas Sains dan Teknologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang virus COVID-19 berdasarkan informasi yang saya ketahui. Dikutip dari website Kendal Tanggap COVID-19, Coronavirus Disease 2019 atau yang biasa disingkat COVID-19 adalah suatu penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2 yang merupakan salah satu jenis virus corona. Apa itu virus corona? World Health Organization atau WHO menyebutkan virus corona adalah satu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Beberapa jenis coronavirus diketahui menyebabkan infeksi saluran pernafasan pada manusia, mulai dari batuk pilek hingga yang lebih serius seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Virus ini pertama kali mewabah di Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019 lalu yang kemudian menjadi sebuah pandemi dan terjadi di banyak negara di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Sebagai informasi tambahan untuk kalian, virus ini pertama kali masuk Indonesia pada Maret 2020 lalu di kota Depok. Sempat saya singgung di awal video tadi bahwa COVID-19 merupakan penyakit menular yang dapat terjadi pada manusia. WHO menyebutkan penyebaran COVID-19 ini dapat terjadi dari penderita ke orang lain melalui percikan air liur yang keluar dari mulut atau hidung saat penderita COVID-19 ini batuk, bersin, atau bahkan berbicara. Seseorang dapat terinfeksi penyakit ini bila tidak sengaja menghirup percikan air liur tersebut. Selain kontak langsung, penyebaran virus ini juga dapat terjadi apabila kita menyentuh permukaan benda seperti meja, gagang pintu, atau ponsel yang tanpa kita ketahui, tanpa kita sadari telah terkena percikan air liur si penderita. Setelah itu, setelah kita memegang permukaan tersebut, kita langsung menyentuh mata, mulut, atau hidung tanpa membasuh tangan terlebih dahulu, maka besar kemungkinan kita akan terinfeksi oleh virus ini. Maka dari itu, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau sekedar menyemprotkan hand sanitizer sangatlah penting untuk meminimalisir terjadinya penularan virus ini. Apa saja gejala yang dialami oleh orang-orang yang terinfeksi COVID-19? Gejala paling umum pada penderita adalah demam, batuk kering, dan disertai rasa lelah. Namun di beberapa kasus, pasien juga mengalami kesulitan bernafas, rasa nyeri dan sakit, hidung tersumbat, sakit kepala, sakit tenggorokan, diare, kehilangan indera rasa atau penciuman, ruam pada kulit, ataupun perubahan pada warna jari tangan atau kaki. Seperti yang telah kita ketahui, pada umumnya beberapa penyakit dapat disembuhkan oleh berbagai macam-macam obat, mulai dari obat kimia sampai obat tradisional. Contohnya seperti penyakit demam bisa diatasi dengan mengkonsumsi paracetamol atau daun buah pepaya sebagai obat tradisionalnya. Dan juga rasa nyeri pada tubuh dapat diatasi oleh asam mefenamat dan juga jahe. Namun, pengobatan untuk mencegah maupun menyembuhkan COVID-19 sampai saat ini belum ditemukan. Hanya saja, gejala-gejala yang dialami oleh penderita bisa diringankan dengan pengobatan kimiawi maupun tradisional. Tapi perlu diingat, pengobatan tersebut hanya meringankan gejala tanpa adanya indikasi untuk menyembuhkan penyakit. Kebanyakan dari kita pasti pernah mendengar istilah mencegah tentunya lebih baik daripada mengobati. Maka, sebagai masyarakat yang sadar akan bahayanya virus COVID-19 ini, kita harus senantiasa melakukan pencegahan sebelum terinfeksi atau tertular penyakit COVID-19. Cara yang paling mudah yang dapat dilakukan sehari-hari adalah dengan melakukan 5M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Selain melakukan 5M, kita juga dihimbau untuk melakukan vaksinasi COVID-19 dengan menyuntikkan virus yang sudah dimatikan dengan suhu panas, radiasi, atau bahan kimia ke dalam tubuh akan mengingat virus ini. Dan apabila kemudian virus aktif yang sama menyerang tubuh kita, tubuh akan mengenali virus dan dapat membentuk antibodi untuk melawan virus tersebut. Sama dengan kasus pengobatan tadi, vaksin COVID-19 ini tidak akan 100% membuat kita kebal terhadap virus ini. Hanya saja dapat mengurangi dampak yang ditimbulkan apabila kita terinfeksi atau tertular virus COVID-19. Mungkin di antara kita telah mengetahui fakta bahwa suatu virus dapat bermutasi. Lalu pertanyaannya, apakah virus corona ini juga memiliki varian mutasinya? Dikutip dari dokter.com, pada tahun 2021 ditemukan varian Delta yang pertama kali dilaporkan di India.
Varian ini telah ditemukan lebih dari 74 negara termasuk di Indonesia sendiri. Selain varian Delta, ada beberapa varian lain dari virus corona yang bermutasi seperti varian Alpha, Beta, Gamma, Lambda, dan Omicron. Hingga saat ini, gejala COVID-19 varian Delta masih terus dipantau dan diteliti. Varian terakhir yang ditemukan adalah Omicron, yang pertama kali teridentifikasi di Afrika Selatan. Varian Omicron ini telah ditetapkan oleh WHO ke dalam varian yang perlu diwaspadai atau variant of concern karena tingkat penularannya yang cepat. Selain itu, bukti awal lainnya menduga bahwa varian Omicron lebih berisiko menyebabkan infeksi berulang bila dibandingkan dengan varian lainnya seperti varian Delta contohnya. Subvarian terakhir yang dilaporkan di Indonesia adalah subvarian Omicron BA4 dan BA5. Sekian penjelasan dari saya. Semoga penjelasan singkat mengenai virus COVID-19 ini dapat diterima dengan baik oleh teman-teman semua. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian dan informasi yang saya berikan, mohon bantuan dan koreksinya. Atas perhatian dan kerjasamanya, saya ucapkan terima kasih.